kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya omon, untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Iya Mas, jadi begini, saya mau tanya solusi ya, minta solusinya. Saya bingung, soalnya kan saya habis cuti 1 bulan. Terus lanjut. Kemarin lebaran itu. Terus? Iya, saya itu begitu nyampe sini kan biasanya datang bulan itu awal bulan ya. Nah ini tuh kok nggak dapat gitu, terus cek kemarin pagi itu ternyata positif. Terus? Iya, sayanya nggak siap, nggak expect itu akan positif karena ya, seingatku sih selalu pakai pengaman ya. Oke ya, Mbak. Kayaknya belum siap gitu. Iya. Saya cuman kasih tahu nih, Mbak. Ya, sampean boleh pakai, boleh enggak. Sekarang kita lihat dulu. Nah, kalau cerita sampean cuman sesederhana itu dan sampean cuti di rumah di Indonesia, artinya kan sampean melakukan dengan orang yang memang pasangan sampean sah. Halo? Iya, dengan suami. Nah, kalau dengan suami kan harusnya nggak ada ketakutan. Logikanya, karena yang sampean lakukan itu juga pasangan sendiri, otomatis ya sudah, itu pasti sampean lakukan dengan sangat sadar sekali. Jadi kalau mau hemat saya, ya sampean pulang. Kalau sampean mau besari di rumah, gedein. Saya sangat tidak menganjurkan ketika sampean diberikan rezeki terus sampean tidak siap. Bagaimanapun kalau sudah sampean melakukan terus sekarang hasilnya positif, itu bukan resiko, tapi menurut saya itu rezeki. Nah, kalau sampean berbicara kepada saya sampean tidak siap, apalagi sampean ngomong tidak siap pulang, itu kan pertanyaan besar di dalam otak saya. Sampean melakukannya dengan orang yang benar apa enggak? Iya, dengan suami saya sendiri. Lah, kalau benar nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir dan nggak perlu risau untuk tidak siap, masih tanggungan banyak dan semuanya. Itu rezeki, Mbak. Gitu loh. Ya sampean bilang ke majikan sampai sampean terasa, karena gini, sampean hamil itu tidak boleh diinterminate sampai sampean sendiri yang memutuskan untuk pergi, memutuskan untuk break. Itu dia tidak bisa menghalangi. Sampean tinggal ngomong aja ke majikan kalau memang sudah usia kandungan sudah produktif. Tapi saya sangat tidak menganjurkan kalau sampean nyari solusinya digugurkan. Ini dosanya juga kena ke saya kalau saya mau ngomong gitu. Walaupun saya tahu di mana tempatnya, bagaimana tata caranya, seperti apa yang aman. Tapi udah, hidup saya terlalu banyak ngasih info buat orang-orang yang ingin menggugurkan anaknya. Kalau terhitung mungkin sudah hampir 20-an, dan saya menganggap saya takut kena karma. Karena sekali lagi sampean bisa googling ya. Bukan kita nggak mau bantu ya. Kadang kayak gini tuh juga serba salah, Mbak. Itu nyawa kan. Saya sendiri aja kalau setiap ada orang, saya selalu menganggap harus hidup. Salah satunya adalah orang yang kemarin sampean tanyain minta tolong terus akhirnya ngasih nomornya saya, itu kan itu juga hampir 4 bulan saya maki-maki karena memang saya kenal, saya dekat, dan saya hidup sama dia, bantuin dia jualan jamu. Saya maki-maki itu. Anaknya yang perempuan yang besar di Hongkong itu kan drama itu. Tak teriakin, tak maki-maki, tak tunjuk-tunjuk mukanya. Akhirnya sekarang dia hidup. Jadi buat saya rawatlah itu sampai berapa bulan, sampai ngerasa, dan jujur aja sama majikan ngomong, ya sudah sampean fail jadi
Di Hong Kong sampean berjuangnya gagal, tapi bukan berarti di Indonesia gagal. Sampean mantuk, pulang besarin dulu. Kan itu rezeki, harus diterima dulu, itu rezeki, Mbak. Kalau ada yang menganggap itu musibah, artinya pertanyaan besar dari saya. Sama siapa? Kok nggak mau dibawa pulang? Nggak mau orang yang di rumah tahu. Itu loh, Mbak. Hanya ada 2 kayak gitu. Di Hong Kong itu hanya ada 2 kayak gitu, Mbak. Kalau dengan pasangan kita resmi ya sudah, itu bahagia harusnya. Bukan susah, bukan sedih. Tapi kalau tidak dengan pasangan, barulah itu. Nah sekarang persoalannya kita itu dibohongi apa sama jujur apa enggak. Kalau sama jujur ya sudah. Saya jujur. Nah iya mantuk, pulang. Apapun yang terjadi. Nggak usah bingung. Mbak, sekarang kita pakai logika aja. Kalau sampean jujur dan itu dengan pasangan sampean, pertanyaan saya, apalagi yang ditakutkan? Ekonomi, Ya, uang, hutang itu bisa dicari, Mbak. Tapi rezeki nyawa, sampean inget-inget rezeki nyawa, Mbak. Tapi kalau sampean nggak mau, saya kasih info, ada 2 orang majikan yang mau ngadopsi. Nanti tak kasih nomor sampean ke dia, wis terserah. Ini ada opsinya, saya cuman kasih opsi jangan sampai itu janin sampean selesaikan. Kalau nggak mau nerima ya sudah, saya cuman ngasih nomor telepon, nomor sampean, saya mau izin tak kasih yang mau ngadopsi. Nah itu solusinya cuman itu. Kalau solusinya sampean mau menggugurkan, aduh itu sebenarnya sampean bisa cari info di Pathfinder boleh. Atau sebenarnya kalau di Hong Kong, di Indonesia itu namanya BKKBN. Kalau di Hong Kong itu namanya apa ya? Ada posisinya di Wancai. Tapi sampean chat aja Pathfinder, cari aja Pathfinder. Udah sampean silahkan. Aku cuman ngasih di awal aja Pathfinder. Tapi saya sudah benar-benar saya sendiri ya nek sampean angkat telepon ini, saya cuman kalau sampean ngelakukan itu ya wis aku njaluk sepuro nang Gusti Allah sih. Udah ngasih tahu sampean karena prosedurnya kalau mau digugurkan kita harus dapat surat keterangan dari dokter kandungan bahwa memang posisi sampean hamil, kemudian baru pokoknya di bawah usia 4 bulan masih oke, tapi kalau di atas 4 bulan udah nggak bisa. Tapi sekali lagi saya disclaimer di channel ini, di konten ini, please tolong jangan lakukan itu. Ngantuk pulang baik-baik, bilang sama majikan. Kalau sampean nanya masukan ke saya loh ya, kan sampean nelpon gimana kasih solusinya kan kayak gitu tuh. Solusi saya bukan untuk diselesaikan. Solusi saya dibicarakan baik-baik dan itu kita keluarkan dengan kondisi yang baik-baik. Biar enggak jadi penyesalan. Saya banyak nemuin para perempuan di Hong Kong, teman-teman yang dia punya 4 anak, bapaknya semuanya beda. Ya kita nggak bisa ya memungkiri rezeki ya wis rezeki sih. Rezeki tetap tidak boleh ditolak. Tuh ngeri Mbak. Aku samain WA kemarin itu ya, aduh ngomong sama bojoku, aduh ya diem aja, orang kita juga 7 tahun menikah belum diberikan keturunan, belum dikaruniai keturunan. Sampean yang sebulan aja pulang wis oleh rezeki itu kadang-kadang ya wis aku cuman berdoa aja. Mudah-mudahan Mbak E diberikan pencerahan untuk tidak memutuskan. Ngono lho Mbak, bisa dipahami ya enggak Mbak? Gak berhak sih aku marah. Aku nggak berhak marah, aku nggak berhak maksa ya sebenarnya. Tapi sampean WA aku ya
tak telepon, tak kasih pandangan supaya jangan, tolong please gitu mbak. Rezeki itu mbak, nanti tak kasih nomor sampean kepada orang Hongkong yang mau ngambil. Nggak tahu nanti skemanya, tata aturannya semua. Aku cuman bisa ngasih, soalnya ada CC ya, kayak sampean itu punya majikan. Nah majikannya ingin punya keturunan tapi nggak mau hamil, dan 2 lagi yang mau ambil, cuman nggak tahu udah dapet apa belum. Kemarin juga sempat ada satu orang yang cerita ke saya, langsung tak screenshot. Dia jelas-jelas bilang ke saya mau diselesaikan, aduh. Terus tak kasih nomornya si majikan itu. Majikannya mau, yang penting bukan anaknya Black. Tapi kalau Asia, Indonesia, atau pasangannya Hongkong atau Pakistan, dia nggak ada masalah. Orang Hongkong loh itu. CC-nya itu yang nelpon saya, suruh nyariin. Ngeri juga sih. Ya itulah fenomena mbak, wis. Sampean mau ngomong apa lagi? Sampean mau menyelesaikan? Kok ketoknya mau meneng ya? Kalau itu sih saya juga bimbang. Jangan bingung. Soalnya kan sekarang tuh masih usia sekitar 3 minggu lah, 4 minggu gitu. Nek sampean bingung selalu dalam pertanyaan saya. Selalu. Kalau dikasih rezeki terus bingung, berarti dari mana itu rezeki? Makanya itu yang membuat sampean bingung. Tapi kalau Ini dari sampean, suami saya sendiri, cuman lah kan iya. Kalau tidak- suami sendiri ya pulang mbak. planning gitu. Pulang mbak, mantuk mbak, come on, please, ayolah. Kalau itu suami sampean, gitu loh. Udah pikir hutang apa semuanya, tanggungan itu semuanya udah. Sampean dikasih rezeki itu dulu, minta doa aja. Jangan sampean selesaikan itu harapan saya, please. Saya nggak pernah loh meminta dan memohon. Sampean yang punya rezeki, saya malah yang come on, jangan, ayolah. Sadarlah mbak, berdoa lah. Jangan bingung, jangan bimbang. Dah, rezeki mbak, sekali lagi saya ngomong rezeki. Jangan sampean buang rezeki itu mbak. Jangan bingung, jangan bimbang. Gak usah cari dokter, gak usah datang ke tempat yang tidak diinginkan. Dan jangan pernah ada pikiran untuk mau menyelesainya atau membuangnya, please. Wis, aku cuman bisa ngomong kayak gitu mbak. Aku nggak bisa lebih. Sekali lagi, ingat-ingat ya, kalau sampean masih maksa ke situ, cari Pathfinder yang legal, yang aman, yang sesuai aturan. Nanti tulis Pathfinder, call center, terus address. Sampean datang aja ke tempatnya mereka. Nek mereka lembaga yang resmi, pasti maumu apa, maumu A apa maumu B. Mau A bisa, mau B bisa dia. Wis, arahkan cuman sampai di titik itu aja. Sebenarnya aku ada nomor manajernya, case manajernya ada sih. Jadi kalau ada coba deh tak kasih nomornya sama case manager. Ya udah mas, makasih. Ya, semangat ya, please. Ingat ya, mudah-mudahan sampean tersadar dan gak bimbang lagi. Itu doa saya buat sampean dan keluarga yang di Indonesia. Oke, sehat selalu mbak tetap semangat. Oke mas, Ya, makasih. yuk, bye-bye, assalamualaikum. Bye, waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semuanya, saya sedih ya sebenarnya mendengar hal dia hamil tapi bimbang. Jadi aku tahu arahnya mau ke sana, tapi aku berharap tolong jangan ya, sadarlah
Wahai manusia, kalau kalian dikasih rezeki itu, tolong jangan rezeki apalagi dalam bentuk itu nyawa. Itu rezeki dalam bentuk nyawa ya. Tapi kalau kalian merasa bimbang, panik, bingung, ragu, itu kan jadi pertanyaan. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan mbaknya tersadar dan akhirnya tidak melakukan hal yang tidak perlu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.